Hai teman, kembali sama Riki Cuk. Nah, kali ini adalah hari keempat di series Jakarta Yogyakarta ya. Nah, ini hari ini kita menuju Jakarta atau mau pulang ya. Tapi kita singgah dulu di kota Tasikmalaya. Jadi bermalam di Tasikmalaya, dulu gitu teman-teman ya. Oke, saksikan ya teman-teman. Sudah waktunya kita pulang. Aku matur nuwun ya. Ya. Sampai ketemu. Ayo, Yogyakarta dong. Naik Blacky. Di motor si Edwin. Blacky Touring. Wah. Ini share piro? 58 ya? 58. Ya ya. Ya pas itu speknya. Ya pas. Iya, ya nggak kuat. Boyoknya. Ya udah. Terima kasih Win ya. Nitip ibuku ya. Sama Ibu D. Makasih loh ya. Sama-sama makasih juga. Ya teman-teman, ini sekarang jam 9.42 ya. 10 kurang seperempat berarti. Ini kita posisi di Gejayan. Sekarang kita menuju ke arah Ring Road Barat ya. Kita mau ke Tasikmalaya. Dan kita via selatan. Jalur yang kita melewati itu via Jalan Dendels. Itu teman-teman. Nanti baru naik lagi pas di apa ya tadi, aku lupa namanya. Coba kita lihat lagi deh. Nah, sekarang kita sudah di Jalan Ring Road Barat menuju keluar Jogja teman-teman. Jadi ya kita lihat ada apa keseruan di depan. Dan kembali lagi di hari keempat ini dari trip Jakarta Yogyakarta. Kembali kita dikasih cuaca yang mendukung gitu. Jadi ini sekarang hampir jam 10, tapi masih mendung tipis, jadi tidak panas. Karena kemarin di hari ketiga itu yang kami keliling-keliling Jogja naik mobil itu panas gitu. Pagi sampai siang panas, lalu sore hujan gede, hujannya badai gitu. Nah sekarang ini malah paginya ini enak banget, itu cuacanya benar-benar adem dan sejuk seperti biasa. Ya teman-teman, kita sudah mau keluar dari Ring Road ya. Kita ambil kanan, kita ke arah barat. Ya jadi ini kita ke kanan ya, ke arah barat ya. Ini kita sudah menuju lajur atau jalur Dendels. Teman-teman, mohon maaf juga ya kalau saya kurang bisa jelasin ini jalannya apa gitu ya, karena saya memang baru pertama kali juga lewat jalur ini naik motor. Dan terakhir ke Jogja itu lewat jalur non-tol itu sudah mungkin 11-12 tahun lalu, antara 2012-13 gitu. Jadi ya mohon maaf kalau memang kurang ngerti nama jalan-jalannya teman-teman ya. Dan urutan-urutan kotanya juga saya kurang paham. Tapi saya coba share semaksimal mungkin ya, sesuai dengan maps gitu. Apa aja kota-kota yang akan kami lewati gitu. Ya semoga tetap bisa kalian nikmati teman-teman ya. Oke, boleh ambil cemilannya, makanannya atau kopinya sambil kita nikmati perjalanan kali ini. Kita masih di Jalan Nasional 3 teman-teman ya. Ini sudah terasa panasnya mulai nyentreng. Apa nyentreng tuh ya? Panasnya mulai apa ya? Panasnya berasa lah pokoknya intinya dari sinar matahari. Wow, Kulon Progo. Kita masuk Kulon Progo teman-teman. Oh. Mantap, masuk Kabupaten Kulon Progo teman-teman. Ini jam 10:20 ya. Itu rasanya mulai panas ya. Untungnya ya kita menuju arah barat, jadi mataharinya itu masih di belakang kita nih sekarang. Jadi nggak langsung ke muka gitu. Dan ini jalannya lebar banget, ini mirip-mirip Pantura tapi nggak ada nggak ada tengahnya ya, nggak ada separatornya. Nah teman-teman, kita nyari sampai persimpangan. Kita arah mana tadi tuh? Aku nggak baca lagi. Tapi ini setauku udah mau kiri itu mana tadi ya? Wates kah atau bandara? Lupa aku. Waduh.
Oh, ini udah masuk Jalan Raya Wates nih teman-teman. Jalan Nasional 3, Jalan Raya Wates. Ini kanannya langsung banyak sawah ya, dan banyak pohon kelapa sekarang. Vegetasinya berbeda nih udah. Kayak pohon kelapa, mungkin karena sudah mendekati pantai mungkin. Nah, ini ada persimpangan lagi. Kalau apa tuh, kanan Wates, PSD Wates, kiri ini tadi ke arah Denos ya, dan bisa ke Bandara Internasional Yogyakarta ya, atau Yogyakarta International Airport. Nah, ini sih suasananya udah enak ya, hijau semua bener-bener, jalannya lebar dan halus jalan teman-teman. Nasional 3 masih ya? Iya, masih Nasional 3 nih, Jalan Nasional 3. Jadi wow, enak banget sekarang menuju Jogja dan keluar Jogja tuh enak sekarang, karena jalannya tuh gede dan halus. Dan dari Jakarta juga, by the way, ini kilometernya kita sudah menempuh jarak 632,5 km. Jadi sudah kurang lebih 3 kali Jakarta Bandung. Dan ini mulai sejuk lagi, jadi ya enak deh. Kalau enak begini deh, adem terus, biar nggak capek. Karena kalau misalkan kita panas kayak sebelumnya tadi, itu terasa banget staminanya cepat habis ya, kayak lemes, ngantuk gitu. Tapi kalau mendung ini tuh rasanya kayak hawanya bikin kita tuh apa ya, jadi mood booster gitu ya, buat nyawa kita gitu, jadi kayak semangat lagi gitu, dan bikin mata nggak capek gitu. Wah, enak sih ini di daerah Kulon Progo ini, cukup sepi ya. Cuman saya rasa kalau misalkan lagi cerah banget cuacanya mungkin akan panas terik ya, karena ini kebuka ngebelang ya, dan pepohonannya itu tidak ada di samping jalan-jalan gitu, jarang gitu. Tapi pohon-pohonnya banyaknya di daerah hutannya itu. Di sini ya, daerah Kulon Progo ini, tadi saya beberapa kali nemuin bahwa warga lokalnya atau akamsinya itu banyak orang tua ya, banyak bapak-bapak naik Karisma gitu atau Supra X yang C100, itu bapak-bapak gitu, dan lumayan ngawur gitu ya. Tadi ada yang lawan arah, terus ada yang main keluar dari gang nggak lihat-lihat ya, nggak tahu sih, mungkin memang udah kebiasaan kali teman-teman ya, udah tua juga soalnya. Jadi kasihan sebenarnya, cuman ya membahayakan ternyata kalau buat orang awam kayak saya nih gitu, yang jarang banget dari sini kan, kayak kaget ya. Ini cakep sih, view-nya kalau dari mata sih lumayan cakep, tapi kalau dari kamera gue nggak yakin ya, karena di depan sana sebelah situ itu perbukitan teman-teman, barisan bukit itu apa ya, belum tahu sih, tapi itu ada barisan bukit panjang gitu dari kanan ke kiri. Nah, ini kembali depan ada persimpangan lagi, pertigaan ya. Kalau kanan ke Wates Kota, ini kita kiri ke arah keluar ya, ke arah Jalan Denos. Dan tadi saya merhatiin tuh ternyata warga sini juga dari Jogja lah ya, itu cukup patuh sama marka jalan ya, surprisingly. Jadi kayak misalkan ada marka kuning yang nggak putus-putus itu bener-bener nggak dilewatin gitu. Terus berhenti di lampu merah, garis batasnya juga nggak dilewatin. Jadi beda banget itu tuh sama Jakarta. Kalau Jakarta kan udah sadak seruduk, cos ngok geradak, nah gitu. Hijau. Kalau kanan ke kota Wates, kalau kiri kita ke Yogyakarta International Airport, bisa ke itu juga Denos. Dan seberang ini ada terminal bus Wates. Ini kayaknya lama deh, terminal lama ya, ini masih aktif ya. Wow. Nah teman-teman, ini depan ada persimpangan lagi ya, bisa ambil yang lurus atau kiri. Nah ini saya ambil yang kiri, jalan besar. Tapi sebenarnya bisa juga tuh situ tuh, tembusnya sama. Wah, ini lurus doang kayak jalan ini. Mungkin agak kencengan deh, biar nggak bosan banget. Tapi enaknya dibanding jalur Pantura ya, ini kan sedikit lebih kecil jalannya, lebarnya maksudnya ya. Dan pohon-pohonnya tuh lebih rapi gitu, kayak lebih asri gitu dibanding Pantura. Jadi jalannya tuh enak gitu, kayak kanan kirinya bersih dan pohonnya lumayan rindang ya. Jadi di mata tuh nggak bikin sepet gitu, seger jadinya tuh, mata warna hijau-hijau jadi ger gitu kan. Nah ini ketemu lagi persimpangan ya. Kalau kiri ini ke Bantul ya, ke Bantul. Kanan ke Yogyakarta International Airport.
Nah ini kita sudah masuk jalan lain lagi nih, jalan enggak nih, masih nih Nasional 3. Nah ini kiri teman-teman kalau mau ke Yogyakarta International Airport. Tuh kiri kita, situ airportnya. Tuh dia tuh kelihatan. Kalau di kamera mungkin kecil banget ya, tapi di sana tuh ada airport tuh. Nah ini ada pelangnya tuh, Yogyakarta International Airport. Jadi ini adalah airport Jogja yang baru ya. Berarti sekarang kalau ke Jogja naik pesawat lewat sini dong? Enggak semua. Beberapa. Kena. Buat yang banyak kan yang internasional. Oh ini buat yang luar negeri ya? Iya. Berarti Bandar Lama masih ada? Masih lah. Masih kepake gitu ya? Iya. Oh iya iya. Nah ini di persimpangan lagi, kita ambil yang kiri teman-teman. Kalau lurus itu dia ke mana tuh tadi? Aduh gak ada pelangnya. Kita kiri ambil yang Wates Purworejo. Nih, ya, langsung jalan kecil. Masuk jalan Wates Purworejo KM 14. Nah ini masuk sini jalannya langsung mengecil ya, jalan biasa ya, jalan antar kota. Kalau kita ambil kanan teman-teman ada persimpangan lagi. Ini arah apa nih? Congot Ngeremang. Lu salah, aku di situ. salah. Nah jalannya sekarang ada separatornya nih, boulevard. Nah sebentar lagi kita melewati perbatasan antara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta ya. Nah ini nih, seperti ini nih, sepertinya si kali ini jadi batas ya. Karena ada bagian Jawa Tengah, tadi belakang masih bagian dari DI Yogyakarta. Kalinya tinggi loh, tinggi kalinya. Nah ini nama jalannya juga udah berubah nih, jadi jalan apa nih? Ini udah masuk Dendels ya teman-teman, kata ini udah masuk jalan Dendels. Jadi ini kita lurus saja nih, berarti nih jalanannya lurus saja seperti ini kurang lebih. Wah panas lagi di sini. Oke jadi sekarang kita naikin speed ya, sekarang 65 kan rata-ratanya. Nanti gua akan naikin sampai 80 kurang lebih, sama seperti pas kami di Pantura ya. Jadi biar nggak ngantuk teman-teman, karena kalau misalkan jalan pelan tuh ngantuknya berasa banget, apalagi panas begini nih, bikin mata memicing ya, semakin capek matanya. Jadi gua akan naikin sampai sekitar 80-an. Dan kebetulan ini jalan juga sepi banget teman-teman, jadi bisa tambah bosan ini kalau cuma lari 60-an. Wah, di sini uniknya cahaya matahari bikin kita terasa panas ya, tapi udaranya sendiri itu cukup sejuk. Jadi cukup unik di sini. Nah teman-teman, ini di Jalan Dendels KM berapa ya? Nggak ada tulisan lagi. Jadi masih Jalan Dendels ini banyak bolong-bolong kecil jalannya. Jadi karena kecepatan lagi lumayan high speed di 70-80-an, kita harus lebih aware karena banyak bolong-bolong kecil ya. Meskipun kecil tapi kalau lagi kenceng hajar ini lumayan. Dan cukup banyak gitu titik-titiknya. Tadi sih saya lihat udah ditandain ya sama orang di kotak-kotak itu pakai cat semprot, cuman sepertinya baru ya, baru ditandai ya, belum dieksekusi. Tapi tadi tuh kurang lebih ya jalan berlubangnya itu rata itu sekitar 2 kiloan ya kurang lebihnya. Jadi tadi hampir beberapa kali injak lubang, untungnya nggak sampai kena tapi hampir itu gitu. Nah ini ada lagi. Oh, ada lagi, meskipun udah banyak yang tambal juga tapi masih banyak yang bolong juga teman-teman. Dan FYI ya, di sini tuh ternyata anginnya lumayan kenceng. Jadi lah jalan 70 tuh rasanya udah kayak 80 lebih gitu, karena ketahan sama angin gitu. Jadi bunyi-bunyi angin di helm ini berasa kenceng banget. Mungkin karena sekarang musim hujan jadi banyak lubangnya. Mungkin pas kemarin musimnya kemarau mungkin dia belum sehancur ini atau bahkan masih mulus gitu. Nah ini nyampe mana nih? Nyampe di jembatan apa ini? Lubang gua kan, nah kan gua kan lubang. Haha. Untung lagi pas pelan tuh. Ini kali apa nih? Lebar.
Itu udah hilir tuh, hilir sungai itu. Udah laut tuh teman-teman. Kalau kelihatan di kamera, di sini sih kelihatan jelas di mata gua, tapi di kamera sepertinya kecil sekali. Nah, ini apa nih? Kebumen Geopark. Oh, ada ya. Mantap. Ini oh, nggak ada, ini ada apa? Semacam roundabout ya, orang bilang apa? Bundaran. Kalau ke sana itu Denos juga terus. Ini ke arah pantai selatan. Oh, beda ya. Jalur pantai selatan. Oh, benar. Iya, sebelah sini. Ini arahnya lebih ke bawah lagi, teman-teman. Lebih ke selatan lagi, lebih dekat pantai lagi nih. Ini juga belum pernah. Jadi cobalah kita ke sini, lewat sini ya. Penasaran. Wow. Jangan, jangan. Oh, ini panas sih, terik ya. Cuman langitnya bagus banget, biru gitu, bersih. Oh, itu udah berawan tuh. Ini nih, biru banget nih. Aduh, depan nggak terpolong. Nah, kosong, gas. Enak banget jalurnya. Nah, ini kalau di peta ya, di maps, ini sebelah kiri kita nih udah pantai. Dan jaraknya nggak jauh. Dan ini jalur pantai selatan ini lubang kecil-kecil cukup banyak ya tuh teman-teman. Dia harus berhati-hati. Kanan kiri juga banyak lubang. Nggak cuma jalur ini aja, tapi sebelah juga ada banyak, cukup banyak. Ini kalau malam sih kayak nggak kelihatan lubangnya ya, jadi nggak akan lebih bahaya. Ngomong-ngomong soal jalanan sekarang, ini bener-bener lurus aja ya di pantai selatan ini ya. Tapi tidak ngantuk kayak di Pantura. Nggak tahu kenapa. Apa karena mungkin lebih hijau. Jadi secara fisik mata ini menerima spektrum yang seger gitu ya. Jadi matanya juga melek gitu. Ini gue nggak ngantuk sih di sini walaupun agak panas dan sepi. Tapi tidak sangat ngantuk pas lagi di Pantura, teman-teman. Yang jalannya tuh lebar. Oh, bisa jadi. Karena jalannya lebar, jadi rasanya tuh pelan. Ini tuh kan jalannya lebih sempit ya, 2 jalur saja. Ke arah barat dan timur, jadi itu rasanya tuh kencang gitu. Ini lari 75 udah rasanya kencang. Dan sedikit report, ini bensin sudah 3 bar ya, udah setengah. Ternyata juga sudah menunjukkan 688 menuju 689. Dan sudah jam 11.36 alias jam setengah 12. Nanti mungkin habis ini kita akan rest dan isi bensin di SPBU yang sudah di daerah Wangon atau Lumbir, teman-teman. Kira kita sampai sini dulu ya di daerah pantai selatan, nanti kita lanjut lagi setelah naik ke arah utara. Akhirnya belok. Ini kita ke arah Petanahan ya. Petanahan. Oke, kita belok di sini pertigaan ke arah Petanahan. Nah, jalan beton bagus, jalannya asik. Aduh. Iya, pegel ya. Pantat pedes. Dan dari sini kita akan menuju Jalan Nasional 3 lagi. Jadi tadi kita tuh lewat selatan itu karena lurus aja gitu ya. Kalau lewat Nasional 3 dia lebih berkelok-kelok jalannya, teman-teman. Kurang lebih tuh tadi sekitar 40-50 menitan tuh, teman. Hematnya tuh kalau misalkan kita lewat atas selatan tadi dan naik di sini. Nah, ini dari sini menuju Nasional 3 itu sekitar berapa nih? 12 km. Ini sekarang di Jalanan Raya Petanahan Karanganyar. Ini kanan kirinya sawah, bener-bener sawah semua dari tadi. Beberapa kilo ke belakang juga sawah dan rindang, teman-teman. Jadi enak banget. Pohonnya tuh bener-bener kayak apa ya, mengcover, jadi kayak atap nih jalan ini gitu. Asik banget, adem. Dan jalanannya di beton, sebagian mulus, sebagian berlubang, jadi mesti hati-hati juga. Tapi ini karena ada pohon ya, rasanya tuh sejuk gitu, enak banget. Seger ya. Tapi kalau malam pasti dia gelap sini ya, karena ini nggak ada lampu penerangan jalan ya. Wah, gerimis tiba-tiba. Tapi atas kita nggak mendung gede, nggak mendung gelap. Kalau memang gerimisnya lama nih atau hujannya malah makin gede, kita coba teduh dulu deh sambil istirahat karena pantat saya sudah mulai pedas. Nah, sekarang sudah sampai di pertigaan perempatan ya, menuju
Jalan Nasional 3. Kita ambil kiri ke arah Jakarta. Nah, sampai juga Jalan Nasional 3 lagi. Kita nyampe di Jalan Nasional 3 lagi jam 12:05 ya. Ini tengah hari bolong ya, benar-benar di atas kepala mataharinya. Jadi panas. Tapi ada mendung tipis. Jadi sebenarnya agak bingung. Udaranya tuh panas tapi lembab gitu, gimana ya? Bukan yang keterik gitu, tapi panasnya bikin sumuk gitu. Wih, ini kok nombak semua ini. Jangan ada nggak? Nah, Candi Sari Hotel and Resto. Oke, enak jalan besar nih. Tapi kalau jalan besar gini tuh, lebar gini tuh rasa jadi kayak motor tuh rasa pelan banget. Jadi bikin ngantuk deh kalau lama-lama begini nih. Ya teman-teman, ini jam 12:23 atau setengah 1 ya. Ini kita sudah sampai Gombong dan ramai. Cuaca kembali mendung, tidak panas lagi. Ini lumayan ramai ya, bisa dibilang lumayan ramai. Kita asal dulu deh. Oke, nganan dulu mas, saya mas, sorry. Ya, oke lanjut. Kotanya kayak apa ya? Kok rasa-rasanya kayak Parung zaman dulu ya? Kayak Parung zaman sebelum ada separator di tengah itu. Oh, ini trafiknya mulai ramai teman-teman ya. Beda sama pas kemarin lewat Pantura dan Pantai Selatan tadi. Ini di sini jalur Nasional 3 ini cukup ramai teman-teman. Masuk daerah apa nih? Rowokele ya, tadi gue baca Rowokele. Ini jalannya halus, tiba-tiba aspal bagus banget ini. Iya halus banget teman-teman. Pasnya di Gombong ya, Cilacap. Wih, jalannya halus, enak. Wih, gila. Ngombak sembarangan, ngawur lagi. Wih, apa tuh? Ada bendungan itu. Bukan bendungan sih, pintu air ya itu. Oh, nih baru pada pulang sholat Jumat orang-orang. Iya, setengah 1. Selamat jalan ke Kebumen. Berarti kita meninggalkan kota Kebumen sekarang. Tinggal 1 nih bensinnya. Sekarang berarti gue coba cari pom terdekat ya. Ini depan ada pom bensin sih, Pertamina, coba kita cek. Pertamax, ada Pertamax. Oh bagus kok. Pertamax. Di sini Pertalite semua orang isi ya. Sebelah sini kita. Pertamax. 60 mas. 60 40 ya. 60 deh. Dapat. Pas ya 60 ya. 1 bar 60. Pas, mantap. Tolong kasih mas yang mas anak bonnya mas. Ya udah selesai isi bensin teman-teman. Kita lanjut lagi, masuk Banyumas. Sekarang kilometer 737 dari Jakarta. Bensin udah full. Nah ini kita tinggal sampai Cilacap ya. Nah dari titik tadi si bensin itu nyampe Cilacap ini di Google Maps tertera 3 jam 56 menit, berarti 4 jam lagi kurang lebih, dengan jarak tempuh 166 kilo ya, masih lumayan. Nanti ntar kita kurang lebih nyampainya jam 5-an ya, tapi itu belum potong makan, kita belum makan siang nih. Wah nih teman-teman, kiri kita kereta, ini sejajar nih, beronarah maksudnya, sampingnya pas banget rel, keren. Wah, ketemu di Banyumas. Nah, ini pertama kalinya ketemu kereta papasan di samping-samping jalan ini, di samping-sampingan sama jalan maksudnya. Ini udah masuk ke kota Banyumas ya. Langsung berbeda suasananya, langsung kota gitu ya. Nah, minta Pak. Ini udah jam 1 teman-teman ya, 1:05. Sepertinya kita akan melipir untuk cari makan kali ya, tapi belum tahu mau makan apa.
Nanti cari yang ini aja, cari yang buka lah. Oke teman-teman, makan di rumah makan sederhana Padang. Aduh, nggak tahu lagi mau makan apa. Capek, bingung, panas lagi, capek. Nah teman-teman, sekarang kita lagi di Taman Wisata Sari Rasa di rumah makan sederhana. Kita makan masakan Padang ya. Setelah menempuh hampir 200 kilo nih dari Jogja, akhirnya kena makanan berat lagi nih, Padang. Aku pakai nasi, sayuran, sama proteinnya ayam bakar paha. Udah lama nggak makan Padang ya. Oke, kita makan dulu teman-teman, karena ini benar-benar habis energi tuh buat nyetir tadi karena panas nih. Jadi bedanya sama yang di Pantura kan, ini kemarin di Pantura nggak panas, ini sekarang panas selatan. Ternyata bumbunya enak. Enak kan? Ayamnya bener, bener. Ini sayur apa? Kubisnya nih, kolnya juga. Ini enak. Nah, Tetap cincang daging. Itu kan ini terkenal ya? Rumah makan New Sederhana, enak. Coba. Ya kalau sederhana di Jakarta enak ya. Sederhana yang di kota lain kita nggak tahu kan. Ya makanya nggak tahu masa ini sederhana yang sama atau sederhana yang berbeda. Tapi ternyata enak juga. Sambal hijau, kuah gulai, ayam, sayur, banyak singkong. Wah. Next time ini jadi spot pemberhentian. Sekarang kita kesini tadi nggak sengaja. Cafe jus. Tidak menyesal kesini. Udah. Kita selesai makan dulu, habis itu kita jalan lagi teman-teman ya. Berapa tadi bayarnya? 55. Berdua itu lumayan lah. Jadi berdua itu makan nasi. Oh, ayam kamu tadi pakai cincang ya? Nasi sayur ayam sama nasi sayur cincang sama teh es manis 3 itu 55.000. Lumayan, harganya nggak mahal, bisa dibilang murah. Nah, kita sekarang jalan lagi teman-teman. Yuk lanjut. Selamat tinggal rumah makan sederhana. Lanjut lagi kita menuju Tasikmalaya. Ya, dari sini menuju Tasik itu sekitar 3 jam, pas 3 jam setengah. Oke, lanjut lagi kita ke Tasik, teman-teman. Oh ya teman-teman, ini di daerah Sampang ya sekarang ya. Di Sampang ini jalanannya berantakan ya, lumayan rusak. Jadi mesti hati-hati dan nggak boleh terlalu kencang di sini. Saya lihat tadi di sini speed cuma sekitar 50-60. Karena kalau lebih dari itu, begitu kena jalan bergelombangnya mental-mental teman-teman. Jadi ya udah, kita sabar dulu di sini deh. Minta jalan, permisi. Oh ini bawa apa nih? Bawa kayu. Ini oh SPBE. Pantesan bau gas. Ini bawa kayu nih. Aduh, ayo. Saya nyalip. Pak, amit Pak, permisi. Wih, kok foto tengah itu keren ya. Jalannya lihat deh. Penuh tuh, keriting banget jalannya. Yang sebelah sana apalagi tuh? Sebelah kanan yang mengarah ke timur. Oke, sekarang sudah masuk Kabupaten Cilacap. Ini dia gapuranya.
Kita ke arah kanan teman-teman. Ini ada persimpangan kalau lurus kota Cilacap ya. Kanan arah Purwokerto, Jakarta, Bandung. Kita ambil kanan. Tuh ini Sampang, Simpang Sampang. Wah, Simpang Sampang. Ini jalannya juga sudah beton semua, jadi aman. Maksudnya kalau beton ini biasanya relatif lebih aman dari lubang ya. Kayak jalan utama gitu ya, kayak jalan nasional gini, ini mesti memang pakai beton terus ya. Karena yang lewat bukan cuma mobil pribadi sama kendaraan umum, tapi juga truk-truk dengan tonnase berat ya. Jadi kayak lebih awet kalau pakai ini, pakai betonan. Ini sekarang jam 2 teman-teman ya. Tadi kita baru saya makan siang, matahari masih matahari masih sangat terang. Jadi ya gini teman-teman, kalau misalkan lagi cuaca panas begini ya, terik begini, interval berhenti masih lebih sering teman-teman ya untuk minum paling tidak gitu. Karena kita kalau jarang minum pasti dehidrasi, karena ini udah konsentrasi jalan, fisik juga ya, untuk handling motor, konsentrasi ke jalan juga, sama ya itu kejemur gitu. Jadi pasti penguapan di badan kita ya, ekskresi badan kita akhirnya cepat terpakai gitu, jadi bisa dehidrasi kalau kita lupa minum teman-teman. Jadi baiknya kalau lagi pas kena cuaca panas, interval berhenti untuk istirahat dan minum, paling nggak minum lah ya, jalan lagi boleh gitu. Itu lebih baik dibanding kalau misalkan jalan lagi kondisi berawan atau mendung. Wih, sungai besar nih. Sungai apakah ini? Jembatannya juga, wih, jembatannya lumayan serius nih. Apa sih ini? Bengawan Solo kah? Sungai apa ini? Gak ada namanya lagi kalau di maps. Ya, ini sebentar lagi juga ada cabangan lagi ya, atau simpangan lagi. Ini kalau coba ada nggak pulangnya? Kanan Puerto Rico atau Purwokerto, kiri Wangon, Bandung. Nah, Wangon nih kayaknya udah masuk hutan-hutan ya. Setelah Wangon ya, apa sih setelah Wangon tuh? Aduh lupa namanya, Lumbir ya, Lumbir. Dan kita lagi belok kiri udah ke arah Wangon. Sekarang lagi di Rawalo. Tuh lagi nebangan pohon. Ini biar ini teman-teman, biar lagi, jadi di Jawa nih lagi banyak hujan angin. Jadi pohon-pohon yang potensi untuk patah atau tumbang itu lagi dirapi-rapikan ya, jadi dipotong-potongin. Tapi memang bahaya sih teman-teman, karena di Jogja pun kan kita ngasain ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Jadi pas lagi di Bukit Menor ya, di salah satu kafe di situ, itu dari yang tadinya tuh cerah ya, cerah banget, sampai tiba-tiba mendung, nggak lama tuh hujan angin langsung kenceng, dan sampai di kafenya itu ya, itu tuh tirai-tirainya pada terbang, terus apa namanya, banner-bannernya pada terbang juga. Jadi kayak hujan angin banget. Dan di daerah Bantul kalau nggak salah itu juga hujan anginnya parah, sampai atap-atap atap-atap rumah tuh terangkat gitu. Jadi pohon-pohon pun pada patah gitu. Jadi ya sepertinya juga terjadi di sini. Tuh, ini juga baru ditembangin nih. Iya, supaya lebih aman ya, nggak patah ketika lagi hujan angin ya teman. Ambil deh. Ya, kita di Wangon nih. Ini lumayan nih. Udah mulai gelap ya. Wah, matahari udah ketutup awan, dan ini topografi jalannya sudah mulai naik turun dan banyak pohon rindang. Ya, ngomongin soal Jogja, di Jogja itu menurut gua tempat yang cocok untuk masa tua. Kenapa gue bilang gitu? Karena Jogja itu pace-nya slow, beda sama Jakarta yang pace-nya itu buru-buru, serba terburu-buru lah, serba gerusa-gerusu, apa-apa harus cepat gitu. Jadi di Jogja tuh rasanya tuh lebih tidak stres gitu, lebih tenang, lebih rileks hidup itu.
Contohnya ya, kita kalau ngomongin dia kaitan dengan otomotif gitu, dengan gue langsung kaitin aja deh lama lalu lintas gitu. Jadi perbedaan yang gue rasakan selama di Jogja kemarin dibanding Jakarta, tempat tinggal asli gue gitu, itu adalah kalau orang-orang di Jakarta itu ya, itu naik mobil, naik motor tuh pengennya duluan sampai gitu. Kayaknya tuh rebut-rebutan jalan, semua pengen di depan, berusaha gerusu. Ya meskipun tidak sampai senggol-senggolan ya, tapi kelihatan tuh semua orang tuh memanfaatkan space, mencari celah supaya bisa ke depan gitu. Kalau di Jogja tuh santai gitu, orang-orang nggak ada yang bukan nggak ada ya, jarang banget yang kelihatan ngebut ya. Jadi beda banget sama di Jakarta yang kalau misalkan kita jalan-jalan kecil aja, itu tuh biasanya kenceng gitu. Kalau di Jogja tuh jalan besar aja nggak harus ngebut gitu. Itu satu. Lalu ini mengenai marka jalan ya, marka jalan sama rambu-rambu ya. Surprising di Jogja itu ternyata di Jogja dan sekitar ya, bukan cuma Jogja saja, tapi kayak misalkan kayak tadi di Kulon Progo sebelumnya itu yang kita lewatin sebelum di Dendels, terus apa namanya Sleman gitu, Bantul, mayoritas ya orang tuh patuh sama marka jalan gitu. Kalau misalkan markanya kayak gini kuning nggak putus ya nggak disalip gitu. Terus misalkan di lampu merah, kalau memang udah melebihi marka, mereka nggak ngambil dari kanan kirinya gitu teman-teman, dia nunggu gitu antri. Terus ketika sudah di depan ya, lampu merah di paling depan tuh kan ada garis pembatas ya, itu nggak ada yang lebih garis gitu. Beda sama di Jakarta yang memang garis tuh apa gitu, diinjek, dilewatin di zebra cross, di malah motor tuh berarti di zebra crossnya melewati garis batas lampu merah segala macam deh pokoknya. Itu di Jakarta tuh. Bahkan yang paling parah adalah nerobos lampu merah ya teman ya. Jadi di Jakarta tuh nerobos lampu merah itu kayak lumrah gitu teman. Jadi kalau nggak ada polisi, nggak ada kamera ETLE, orang tuh 70% sampai 80% akan nerobos lampu merah. Kalau di Jogja kemarin gue liat nggak ada sama sekali yang nerobos lampu merah, walaupun misalnya kayak belok kiri gitu ya. Itu biasanya kan kalau di Jakarta kan boleh ikuti apa? Boleh terus jalan terus. Ini misalkan ada rambunya, belok kiri mengikuti lampu lalu lintasnya. Ya dipatuhin gitu. Hebat. Gue salut sama Jogja mengenai itu ya. Lalu lintas terkontrol, cukup terkontrol dibanding Jakarta gitu. Kayak di Jakarta tuh udah kayak ubur-uburan semua gitu. Jadi makanya gue bilang Yogyakarta tuh untuk masa tua yang artinya apa, kita sudah ingin menikmati hidup, pengennya santai, relax, sepertinya akan cocok ya gitu. Jadi gue cukup senang dengan kota Yogyakarta karena tadi suasananya cukup damai dan apa-apa di situ tuh terjangkau ke teman-teman, terutama makanan ya teman-teman. Jadi kayak makan tuh misalkan di Jakarta berdua tuh bisa 200 ribuan gitu. Di sini paling cuman 60 ribu, 70 ribu gitu kalau makan yang dengan apa ya, dengan kualitas yang kurang lebih mirip ya gitu. Tapi bisa separuh, bahkan kurang dari separuh harganya dibanding di Jakarta. Sangat bersahabat dengan dompet. Oh bagus sih ini, sejuk juga. Kebetulan pas memang lagi mendung teman-teman, jadi nikmat banget itu di sini. Oke, ini turun ya. Oke, beloknya kiri. Gue cuma sendiri nih, ditemenin sama truk molen. Hype ya, ke motor. Aduh, sikin lagi, ngeri. Coba kita lihat dulu celahnya gimana. Sabar dulu, sabar. Masa dia lumayan kencang juga nih untuk sebuah truk nih. Jalan segini kencang dia. Jalannya berliku-liku gini ya, tapi nggak kelihatan nih gara-gara truk nih. Ambil deh. Pas, cocok. Oke. Oh, di sini ada mobil segede nih. Jadi buat ada teman-teman yang udah masuk Wangon, nggak usah khawatir, ada mobil besar sekali teman-teman di sini. Sekalian rest area tuh, ada kafe, ada masjid. Oh, ini Lumbir. Ini Lumbir ya? Kirain Wangon. Coba teman-teman tahu Wangon sama Lumbir tuh maksudnya sama kah atau beda wilayah gitu?
Yang tahu boleh komen di bawah teman-teman ya, karena saya lupa tadi ngecek. Dan ini enak banget jalanannya, ya ampun, kacau, halus banget. Wah, ini enak banget sih, adem lagi, adem asli. Lumbir. So far dari Jogja via Dendels dan jalur Pantai Selatan, baru ini tempat yang view-nya paling the best menurutku. Bukan view-nya lah, was nombak. Maksudnya lebih ke suasananya ya, karena ini adem, terus berkelok-kelok, kayaknya ayem gitu ya, hijau. Yang jelas pasti bikin nggak bosan sih kayak gini nih, bikin nggak ngantuk. Gue seneng jalan windy roads gini karena memang kita jadi lebih konsen, jadi nggak ngantuk, hilang apa, ngantuknya itu hilang gitu teman, ketimbang lurus saja. Memang sih yang lurus-lurus itu tetap lebih cepat ya, kayak Pantura gitu tadi. Terus Dendels itu cepet dia memang, cuman malah jadi bosan dan malah ngantuk gitu. Beda sama jalanan seperti ini yang memang menuntut konsentrasi lebih si drivernya ya, si ridernya, jadi bisa bikin kita tetap awas gitu. Enak yang, kamu masih ngantuk yang? Masih ngantuk? Masih? Wih, enak ini Lumbir. Mantap. Ini kok pikir-pikirnya jalurnya mirip jalur Jonggol ya. Kalau dari Bandung ke Cilengsi tuh lumayan mirip, kayak tambang pasir juga. Terus jalanannya mirip lah, suasananya tuh. Udah mulai nanjak-nanjak ya ini, naik turun ya. Kita harus konsentrasi teman-teman, jadi nikmati aja teman-teman ya. Ambil deh. Oh, ada truk. Masuk. Oke. Push. Dapat. Jalannya bumpy. Waduh. Nih, kata teman-teman ya, stang saya nih bumpy banget. Deg. Ya, sudah masuk ke perkotaan lagi. Di manakah kita sekarang? Coba ada nggak alamat-alamat nih. Polsek, oh Karangpucung. Sekarang sudah di Karangpucung, masih Kabupaten Cilacap teman-teman. Ini lumayan nanjak lagi nih. Waduh. Ambil ya. Ambil. Dapat. Iya, dapat. Kita set kiri teman-teman, set. Akhirnya sepi. Membelah hutan lagi. Ini di mana nih? Gak ada tempat-tempatnya. Aduh, gede. Cimanggu, ini Cimanggu. Dari Cimanggu ini kita berjarak sekitar 2 jam kurang lebih untuk sampai ke Tasikmalaya. Dengan sisa jarak itu
82 km kalau dari Google Map ya. Oke teman-teman, jadi bentar lagi sudah sampai Tasikmalaya. Nanti sampai Tasik pengen istirahat, karena kemarin tuh dari udah 4 hari nih digeber terus ya, berkegiatan terus. Jakarta Tegal, Tegal Jogja, di Jogja keliling-keliling. Habis itu sekarang Jogja menuju Tasik, dan besok masih ada Tasik menuju Jakarta teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman, karena minggu depan akan tayang yang Tasikmalaya menuju Jakarta teman-teman. Nah ini nih alun-alun Majenang nih, Majenang. Jadi meskipun beberapa kali pernah lewat jalur selatan ini ya, tapi memang lupa teman-teman ya saya ya. Karena terakhir tuh lewat sini tuh selatan ini ya, itu tuh sekitar tahun 2012 atau 13. Jadi apa ya, jadi tuh lupa semua gitu, bener-bener nggak inget. Jadi mohon maaf ya kalau informasinya tuh kurang lengkap gitu teman-teman aku hari ini. Nah saya mau coba share ya. Jadi yang saya rasakan ini, perbedaan yang paling mencolok ketika lewat jalur selatan sama jalur Pantura gitu, yaitu kalau lewat jalur Pantura tuh lurus-lurus ya, lebih cepat bosan, memang lebih cepat ngantuk juga, cuma memang cepat teman-teman. Tapi sebaliknya kalau lewat selatan ini, karena dia melewati apa namanya, datarannya tuh berbeda-beda tinggi ya, jadi berliku-liku gitu jalannya, nggak lurus-lurus aja, kecuali tadi di jalur Dendels ya sama Pantai Selatan. Tapi sisanya adalah jalur yang berliku-liku, terus lebih banyak pohon, serta jalannya lebih kecil gitu, sedikit lebih tidak selebar Pantura lah ya. Juga beberapa kali membelah hutan ya. Waktu kemarin lewat Pantura itu enak tuh, itu karena mendung terus jadi kita nggak capek-capek. Tapi ketika sekarang hari ini nih, ini lewat selatan malah banyak dapat panas ya, cerah gitu ya. Bagus sih nggak hujan, tapi itu bikin cepat capek teman-teman. Ketika kita jalan pada siang hari ya, yang matahari lagi terang-terang ya, itu tuh cepat sekali untuk drain stamina nya, karena nggak tahu ya, mungkin dehidrasi kita ya, jadi cepat lemas gitu. Wih, ada Air Caltex coy, rapi lagi ya gitu teman-teman, kurang lebihnya. Kalau ditanya lebih senang lewat mana, sebenarnya kalau dari suasana lebih senang lewat selatan kalau saya. Tapi kalau dari ngejar cepet ya, itu lewat Pantura sih gitu. Apalagi kemarin Pantura sepi banget dan adem, jadi kayak lebih cepat daripada jam ekspektasi kita gitu. Kalau lewat selatan ini malah lebih ramai sekarang teman-teman, jujur. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari banding video yang sebelumnya yang lewat Pantura. Selatan ini lebih kelihatan banyak mobil, banyak motor, dan banyak truk, serta banyak aktivitas warga gitu, daripada pas lewat Pantura kemarin yang benar-benar sepi ya. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Jadi jalur Jogja Tasikmalaya via jalur Dendels, jalur selatan ini kurang lebih seperti itu teman-teman, dibanding sama Pantura. Nah teman-teman bisa pilih tuh, lebih pilih mana tuh. Kalau misalkan lewat Pantura lebih cepat, teman memang lurus-lurus aja. Sama jalur selatan ini yang lebih berkelok-kelok, lebih banyak ganti-ganti pemandangan, tapi memang lebih lama ya teman-teman, dan juga lebih ramai ternyata. Nah itu tergantung pilihan teman-teman tuh. Nah ini bagus nih, sawah nih. Dari tadi tuh kita lihat tuh kebanyakan hutan gitu ya, pemukiman hutan. Ini sekarang ada sawah nih. Nah sebenarnya tuh saya penasaran juga jalur dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur ya. Mungkin next time atau entah kapan akan coba ke Surabaya gitu, naik motor, atau langsung ke Bali gitu. Dan update teman-temannya ini, jadi kita sekarang 1,5 jam lagi menuju Tasikmalaya. Sekarang masih di Majenang, dan sisa jarak adalah 70 km dari sini. Wih, pemandangannya tuh di situ. Wah, perbukitan, gunung-gunung, bagus banget teman-teman. Bawahnya sawah gitu, persis kayak yang pas kita kalau masih kecil ya, masih SD itu disuruh gambar pemandangan gitu. Pasti gambarnya modelnya gitu tuh, bawahnya sawah, terus ada gunung di background gitu. Dan update bahan bakar ya, kita coba lihat ya, AVG nya berapa, average fuel consumption.
Sekarang 45,0 km per liter, jadi 45 tepat ya. 1 liter 45 km. Pas kemarin sampai Jogja itu 46,1 km per liter. Jadi ini sekarang nggak turun. Mungkin karena tadi pas di Dendels anginnya gede, jadi buka gasnya harus lumayan gede ya. Tapi ini bisa dibilang irit ya teman-teman, lumayan gitu. Karena gue sebenarnya ngincer juga nggak riding ya. Jadi tangannya nggak sekolah gitu. Jadi kayak pengen nyalip, ngebut. Kalau mau nyantai gitu. Kayak normal aja bawanya gitu. Tapi ya 145 itu kurang lebih oke lah. Dan boncengan pula, serta bawaan ini sekitar 8-10 kilo nih tasnya. Karena ini baju berdua untuk seminggu plus tetek banyak kayak istri gua, kayak hair dryer segala macem, peralatan make up, peralatan mandi, bla 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 gitu. Jadi peralatan yang banyak. Dan juga gua kan bawa peralatan kamera ya. Jadi ya kurang lebih 8-10 kilo ini isinya mungkin. Jadi ini kita di jalan sudah, ini jam berapa? Jam 4 sore ya, 3.56, jam 4 sore. Berangkat tadi jam 10 kurang. Anggap aja jam 10 ya, jam 10 terus sekarang jam 4. Berarti 6 jam sudah jalan. Sisa 1 jam 20 menit lagi. Jalannya jelek. Wah, ada truk, nggak kuat nih. Truk pelan. Ya, keren deh. Oke. Berarti estimasi menurut Google kalau gitu sekitar 7 jam lebih ya kita jalannya, 7,5 jam lah dari Jogja menuju Tasikmalaya via Dendels. Kita sudah sampai di Banjar teman-teman. Di sini Banjar bagus banget ini pemandangannya. Wih, di kanan ada tebing ya, pepohonan, kiri juga pepohonan, dan lumayan adem di sini. Tuh, kayak Jurassic Park. Wih, adem, asik. Nah gini dong enak nih. Kayaknya kalau gini tuh sih semangat nih gue. Nah ini bikin matanya tuh jadi nggak lemes lagi kalau adem begini. Tapi kalau terang kena matahari tuh nyus, aduh langsung deh capek matanya. Beneran. Nah sampai hotel saya mau tepar, mau ngaso dulu. Ini sekarang kita masuk Cisaga ya. Itu daerah di Ciamis berarti. Ini bagus ya deh, bener-bener halus, terus enak aja gitu, kayak konturnya juga naik turun dan menyenangkan. Pohon-pohonnya juga gede-gede, dan pemukimannya tadi tuh rapi. Di belakang tadi lebih itu rapi tadi lihat. Ini mungkin udah masuk masa apa namanya kebuatan, jadi nggak serapi di belakang tadi. Saya nggak kerekam tadi. Tapi ini menurut gue jalannya cukup bagus ya tuh. Pohon-pohonnya tuh pohonnya, rumput-rumputnya tuh rumput kecil, rumput kayak rumput Jepang gitu loh. Tuh, lihat ya. Ciami gitu. Pinggir jalan tuh rapi gitu kelihatannya. Enak nih, enak. Cisaga Ciamis. Habis Ciamis berarti ya langsung Tasik. Jadi yes, sudah dekat teman-teman. Aduh. Ini pantat sama punggung udah mulai, aduh itu deh. Pertama pantat sih, pantat nih pedes banget ya. Ini kembali lagi masuk hutan teman-teman, tapi gue nggak tahu di mana ini namanya apa. Masih di Jalan Cisaga Ciamis tadi, tapi ini membelah hutan lagi nih. Adem enak. Wah, jalan enak banget, halus, adem. Gue ngomong adem mulu ya. Iya jalan, tapi ini bener-bener tertutup pohon ya, dan halus banget jalannya. Enak banget ini. Jalan raya Ciamis Banjar nih enak deh. Juara nih aspalnya. Jos. Ih, mantap jiwa. Tuh teman-teman lihat ya. Jalannya tuh swervy banget gitu. Enak gitu, dilihatnya nggak bosan, mana halus lagi. Bener-bener nih Ciamis Banjar nih, mantep. Masuk Ciamis sekarang akhirnya. Berarti habis ini bentar lagi masuk Tasik, tempat kita menginap dan bermalam. Hei, Ciamis jalannya bagus nih, aspalnya baru diaspal kayak deh. Tuh rapi, meskipun tidak sehalus tadi yang jalan raya Cisaga itu, tapi ini cakep.
Dan kayaknya aspalnya baru nih. Susul lah. Dapat dong. Wih, Grand Civic Ceper. Goks. Ciamis kota bagus ya. Mirip ini ya, mirip apa? Mirip Bandung menurutku. Nah, ini kanan lagi nih. Oh. Iya, mirip-mirip Bandung. Mirip-mirip apa ya? Daerah mana ya? Kayak kalau kita mau ke daerah Setiabudi gitu-gitu loh. Di Bandung tuh kan naik gitu, searah. Terus pohon-pohon rindang. Enak Ciamis. Kontur jalannya juga naik turun nih, enak nih. Nah ini alun-alun Ciamis ya teman-teman. Warna-warni banget ya. Dan rame coy. Nah kita akhirnya pertigaan arah Tasikmalaya Garut Bandung. Ini dia masuk kota Tasik teman-teman. Sebentar lagi ya masuk Tasik. Mantap cerot. Wih, macet langsung masuk Tasik. Ini jam 4.54, jam 5. Wih, jam 5 udah masuk Tasik nih. Ini 5 kilo dari hotel. Nah, itu Tasikmalaya, kita masuk kota Tasikmalaya. Gue telat dengan kameranya. Yes, akhirnya nyampe ke kota yang tempat kita menginap malam ini. Kota Tasik ini ramai nih ya. Ramai loh. Ini kita taman kota Tasikmalaya. Nah kita belok kanan nih hotelnya. Jadi ke teman-teman. Dia cukup ramai ya. Kotanya cukup ramai. Bahkan gue bisa bilang nih padat banget dibanding kota-kota yang kita lewatin sebelumnya gitu. Mantap deh ini. Padat banget gitu. Mana? Oh ini. Oh iya ini Cordela tempat kita nginep. Jadi kita masuk dulu ke hotel ini teman-teman ya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Oh. Nah ini dia hotelnya teman-teman, namanya Cordela Suites. Nah ini tipe namanya tadi apa? Superior room ya? Superior King. Superior room lah. Di sini langsung ada cermin di sini. Di sini ada lemari terbuka ya, kita bisa untuk gantung jaket. Cuma dikasih 2 hanger sih. Terus di sini buat naro-naro tas ya. Sama helm kita di sini, di bawah sepatu, sama ada semacam berangkasnya safety box. Dapat sendal tapi cuma sepasang, cuman ya 1 pasang nih. Biasa dikasih 2. Ada plastikannya juga, plastik-plastik. Tempat sampah. Terus ini bedroomnya king size jadi gede. Seperti di hotel yang pas kita di Tegal itu. Dan interiornya kayak gini nih. Ada ambience lightnya warna putih. Ada bedside lightnya warna kuning ini teman-teman. Terus dapat meja ya, ini buat bisa macam-macam lah, multifungsi, bisa kerja, bisa makan di sini. Untuk TV-nya kayak dapatnya sekitar 50 inch, jadi gede. Ini smart TV bukan ya? Komplimennya dapat 2 botol air. Ada kopi-kopian sama teh-tehan sama gula. Sama ada teko air panasnya. Gitu. Ini ada menu, ada jadwal sholat. Iya bener, ternyata TV-nya ini Android TV ya. Cukup oke nih hotel fasilitasnya. Terus di sini ada colokan lagi. Terus colokan di Nakas ada juga nih. 3. Sama sebelah sana juga ada lagi tuh. Colokan 4. Jadi ada tempat colokan ditambah kamar mandi ada nggak? Kamar mandi ada 1 lagi, 5 jadi teman-teman. Nah, ngomongin kamar mandi, ini kamar mandi ya teman-teman ya. Ada cermin lumayan gede di sini. Terus wastafel. Ini amenities-nya, sikat gigi, terus sabun, sampo dan sebagainya. WC duduk atau toilet duduk, dapat 2 handuk. Dan ada semacam raining shower gitu sama shower biasa.
sama exhaust fan. Biletnya pakai bilet standar. Oke lah, nih fasilitasnya cuma cukup oke. Ini harganya berapa ya tadi ya harganya kamar ini? 490-an. Hampir 500.000 ya. Jadi kamar ini ternyata cukup mahal tapi fasilitasnya oke banget teman-teman. Jadi ini hampir 500.000, sudah semua ya, teks segala macem, bener? Dan di kota Tasikmalaya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk kacanya atau pemandangannya. Nah ini pemandangan kota Tasik. Ya nggak cukup tinggi tapi bisa ngeliat lah ada apa aja di kota Tasik ini. Apa ya, masjid ya? Coba teman-teman kalau yang tahu namanya masjid apa, buat warga Tasik silakan boleh komen di bawah namanya masjid apa. Di samping ini langsung mie gacoan tapi belum dibuka nih, baru dibuat nih, baru dibikin mie gacoan ya. Ada jendela juga, bisa dibuka kah? Oh nggak bisa dibuka, di lock. Sama ya teman-teman ya, ini ada fitur unik teman-teman. Ini fungsinya buat kayak yang buat nyantai gitu loh, rantai ya, rantai buat pintu depan. Ini kan nonaktif, kalau aktif dia merah. Terus kalau buka gini, wih, pakai rantai keteng dah. Yoi, ini keteng 2 ply punyanya FU nih. Terus kalau ketutup kalau kelamaan kebuka gitu ada bunyinya, bip-bipnya. Keren ini fitur hotel ini. Dan suaranya nggak tahu ya di kamera kedengeran apa nggak, tapi ini kacanya kurang kedap karena ada suara bunyi gerinda di sebelah nih yang bunyi gacuan itu masuk sampai sini. Gue nggak tahu kalau di kamera kedengeran apa nggak, tapi di kuping kita lumayan kenceng bunyinya. Ya jadi untuk perjalanan dari Jogja ke Tegal sampai sini, nanti mungkin kita mau akan cari makan ya untuk makan malam, tapi kita mau istirahat dulu teman-teman ya. Sampai jumpa nanti. A few moments later. Makan kami malam ini gak jauh dari hotel, cuma beda 3 bangunan aja. Namanya Kampung Suasana. Tempatnya lumayan gede dan bangunannya penuh dekorasi bambu gitu teman-teman. Pas kita duduk, tempatnya lagi gak banyak orang. Wah, curiga nih makanan yang gak enak. Lihat-lihat menu, hidangannya tuh makanan Sundaan gitu teman-teman. Dan harganya juga gak terlalu mahal. Udahlah, kita pesen nasi timbel liwetan gitu, nasi tutuk oncom sama ikan nila bakar. Oke deh, kita tungguin makanan datang. Nah, makanan datang nih. Langsung kita cobain. Dan ternyata enak teman-teman. Kita berdua sampai heran gitu, kok tempat makan begini sepi banget. Padahal harga dan rasa makanannya tuh masuk banget. Bener-bener otentik masakan Sunda yang aroma dan rasanya tuh medok. Belum lagi sambal yang ciame juga. Wah, pokoknya melebihi ekspektasi kita di awal deh. Selesai makan, kita langsung pulang ke hotel. Gak mampir-mampir lagi karena memang pengen nikmatin kasur. Hehehe. Ya, teman dari hotel lagi. Jadi tadi makannya tuh cuman di sebelah ya. Ternyata cuman 2 bangunan samping hotel kita, ternyata dekat. Sekarang mau mandi dulu, mau tidur karena besok berangkat lagi itu jam 8-an, jam 9 lah paling lambat, supaya nyampe Jakartanya itu pas masih terang, jadi belum maghrib gitu. Nah, terus recap perjalanan hari ini dalam arti selatan ya. Jadi jalur selatan ini gue baru pertama kali naik motor juga, sama kayak pas berangkat pertama kali naik motor lewat Pantura ya. Ini kalau gue compare sih, nah bentar, gue mau nanya istri gue dulu nih. Kalau menurut kamu itu gimana ya? Apanya nih? Kamu lebih suka lewat utara apa selatan? Selatan. Kenapa? Karena ada yang banyak dilihat. Karena banyak yang dilihat. Kalau Pantura kan bener-bener lu nggak lihat apa-apa gitu. Tapi lebih capek nggak? Iya sih. Jadi pilih mana? Pilih naik pesawat. Nah kalau gue pribadi, jujur gue lebih suka lewat Pantura ternyata. Karena lebih cepat gitu. Jadi kayak walaupun bosan, tapi kayak kalau dihitung jam ya, ternyata sekian jam, baru sekian jam udah nyampe gitu. Beda sama via selatan ini. Justru menurutku malah, iya benar, secara mata memang lebih baik ini dilihat ya. Cuman secara rasa capeknya ya, karena dia kan jalannya berliku-liku ya, dan ada beberapa ruas jalan yang juga bumpy dan berlubang gitu ya. Itu bikin
stamina cepat ngedrop. Apalagi tadi mungkin juga bisa jadi gara-gara Panas. panas ya, karena pas di Pantura itu kita berangkat itu sejuk terus ya, mendung terus. Tadi pas kita pulang selatan itu panas ya, beberapa tempat ada yang panas, tapi panas juga lama gitu loh. Jadi itu teman-teman ya, jadi kata istri gue juga kalau dia sukanya selatan, tapi beda sama gue lebih seneng Pantura. Tapi memang mungkin relatif ya, mungkin kalau sekarang gue lagi seneng lewat Pantura, tapi bisa jadi nanti next time-nya mungkin lebih seneng lewat selatan, karena mungkin tadi beberapa faktor kayak pas lewat selatan tadi kebetulan lagi panas cuacanya, bisa jadi lebih cepat capek juga dan berasanya lama gitu. Dari Banjar menuju Tasik ini jalannya bagus. By the way, Jawa Barat itu jalannya mantap deh. Aspalnya halus, bagus, rapih tuh marka jalannya. Dan kanan kirinya tuh juga rapi gitu, apa namanya, pemukimannya, terus bangunan-bangunannya juga rapi di Jawa Barat. Itu teman-teman, jadi perbedaannya gitu. Kalau gue lihat yang Jawa Tengah tadi agak lebih banyak gelombang jalannya, tapi Jawa Barat jalannya top, bagus Jawa Barat. Ya kalau gitu untuk hari ini sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe karena minggu depan gue akan rilis lagi video berikutnya, part terakhir dari Tasikmalaya menuju Jakarta teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini. Dan kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komen. Oke teman-teman, di video ciao dulu, ciao.